Kenapa kita perlu konservasi pada penyu lekang? Penyu lekang, Lepidochelys olivacea, merupakan salah satu jenis penyu yang termasuk ke dalam kelas reptilia dan hewan karnivora yang memakan kepiting, udang, dan kerang emas dengan masa hidup yang sebagian besar hidup di lautan. Penyu lekang berkembang biak secara ovipar, yaitu pembuahan telur yang berlangsung di dalam tubuh indukan. Penyu merupakan hewan reptil yang mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh hingga kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Penyu lekang dapat ditemukan di wilayah pesisir selatan Kepulauan Indonesia. Penyu bertelur di wilayah pantai yang memiliki ciri yaitu lebar pantai yang sempit dan garis pantai yang panjang, sehingga memudahkan penyu dalam membuat sarang karena mendukung perkembangan embrio penyu dan menghindari dari genangan air pasang. Penyu lekang merupakan satwa yang terancam punah oleh IUCN, sehingga perlu dilakukan konservasi untuk mencegah kepunahan tersebut. Semua spesies penyu di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99 tentang konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar, perdagangan satwa hidup atau mati dilarang. Indonesia memiliki wilayah yang memanfaatkan penyu sebagai kebutuhan upacara adat keagamaan, bahan konsumsi pada daging, bahan souvenir yang indah dan mahal dari telur serta karapas penyu yang banyak ditemukan pada lokasi wisata. Ancaman lain seperti adanya perdagangan telur, daging maupun karapas penyu, pencemaran habitat alami penyu, dan ancaman alami berupa predator. Oleh karena itu, kegiatan konservasi ini dilakukan untuk melestarikan habitat penyu yang menjadikan aset penting, menjaga kelestarian penyu lekang, dan meningkatkan pendapatan daerah setempat. Salah satu upaya konservasi penyu lekang dilaksanakan di wilayah konservasi edukasi mangrove dan Pantai Cemara Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan konservasi penyu ini mulai dilakukan pada tahun 2003 dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Kepala Lurah setempat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Hingga kini sudah dibangun zona inti seluas 4 hektar di lokasi yang lebih sering dipilih penyu untuk bertelur. Proses kegiatan konservasi meliputi 5 tahap, yaitu peneluran penyu lekang, proses penetasan, penyelamatan telur penyu, relokasi telur penyu, dan edukasi pengunjung. Peneluran penyu lekang meliputi proses penetasan telur penyu lekang secara alami atau dengan bantuan manusia untuk meningkatkan kelangsungan hidup tukik. Dalam satu kali bertelur, penyu akan menghasilkan puluhan hingga ratusan butir telur. Telur ini membutuhkan waktu sekitar 40-60 hari untuk menetas. Jumlah penetasan telur penyu dipengaruhi oleh pengaruh pasir yang digunakan, kedalaman sarang semi alami, dan suhu di lingkungan sekitar sarang semi alami. Proses penetasan meliputi beberapa proses, diantaranya telur di dalam sarang, tukik memecahkan cangkang telur dengan menggunakan paruh yang terdapat di ujung rahang atas, tukik mulai aktif dan berusaha keluar dari sarang setelah selaput embrio terlepas, dan tukik berusaha menembus pasir untuk keluar ke permukaan. Penyelamatan telur penyu. Pemantauan jejak pendaratan telur penyu, pengamanan aktivitas bertelur, identifikasi satwa penyu dan habitat pendaratan, serta individu yang menemukan sarang dan telur penyu. Kegiatan penyelamatan telur penyu dilakukan setiap malam hari dengan melakukan monitoring pantai dan melakukan survei pencarian telur penyu. Memindahkan telur ke sarang penetasan semi alami agar terhindar dari predator. Relokasi telur penyu meliputi pembuatan sarang telur semi alami yang dilakukan oleh Pokmaswas yang disesuaikan dengan sarang alaminya. Penanaman telur ke dalam sarang semi alami yang telah dibuat dilakukan satu persatu dengan hati-hati. Penutupan kembali lubang sarang telur dengan pasir, penandaan sarang telur, dan pencatatan informasi telur terkait waktu pendaratan telur, jumlah, dan penemu telur. Pemeliharaan tukik penyu. Kegiatan pemeliharaan tukik meliputi pembersihan, penggantian media air pemeliharaan, pemberian pakan, dan pendataan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan edukasi. Pelepasan tukik penyu. Pelepasan tukik menjadi salah satu bentuk restocking penyu sehingga populasi penyu di laut semakin banyak. Edukasi pengunjung. Edukasi dilakukan agar masyarakat semakin mengetahui pentingnya melakukan konservasi pada penyu karena jumlahnya yang semakin menipis.